Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kembali kita bertemu hari ini dalam acara renungan harian. Dan satu hal, saya ingin kita semua tetap mengandalkan Tuhan, tetap kita mencari Tuhan, dan melalui program ini ada hal-hal yang indah yang Tuhan berkati di tengah-tengah perjalanan hidup kita yang semakin hari semakin membuat kita takut, membuat kita cemas, khawatir, bimbang. Tapi melalui program ini kita percaya hanya tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang mampu membimbing kita. Doa saya buat Bapak Ibu, kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami percaya kalau kami hari ini ada itu semua karena anugerah Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani hari ini, kami berharap, kami mohon kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu membimbing kami. Hanya Tuhan yang mampu menopang kami. Hanya Tuhan yang mampu menjadikan kami tetap kuat. Apapun yang menjadi pergumulan kami pada hari ini Tuhan, kami percaya bahwa kami yakin tidak ada perkara yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Dan waktu yang terindah hari ini, kembali kami akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Demi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini melalui program ini, acara renungan harian tiap hari, saya punya satu kerinduan, kita harus tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab hidup yang kita jalani semakin hari semakin banyak hal-hal yang menakutkan. Sesuatu yang membuat kita khawatir, membuat kita cemas. Oleh karena itu ada satu ayat yang membuat kita tidak cemas, yang membuat kita jalan hidup ini dengan penuh sukacita. Alkitab berkata dalam Matius pasal 6 ayat 33, firman Tuhan berkata demikian. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang kasih Tuhan, satu ayat yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hal yang terindah hari ini saudara, kita harus cari dan berseru kepada Tuhan. Seperti seorang bapak sayang kepada anaknya, demikian juga Tuhan mengasihi kehidupan kita. Dan saya percaya saudara, tidak ada seorang bapa di dunia ini yang akan tega membiarkan anaknya saudara hidup seorang diri, terlantar, menderita, dan susah. Sebab sekejam apapun bapa di dalam dunia ini, tentu dia akan berusaha menolong atau memberi yang terbaik bagi anaknya. Saudara yang dikasih Tuhan, dia pasti memberikan pertolongan buat anaknya. Demikian juga Bapa di dalam surga. Saudara yang kasih Tuhan, setiap saat dia menantikan pribadi lepas pribadi untuk datang mencari dia. Saudara, hari ini apa yang menjadikan kita mengalami satu hal yang membuat kita takut, membuat kita cemas? Tangan Tuhan terbuka untuk kita. Dan Yesus berkata, marilah datang kepadaku, hai engkau orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan satu kelepasan bagimu. Satu hal yang indah, tangan Tuhan terbuka untuk kita. Nah saudara, namun kenyataannya yang kita lihat sekarang ini, hidup manusia sekarang ini lebih cenderung mengandalkan kemampuan dan kekuatan diri sendiri. Merasa diri kita hebat,
merasa di kita luar biasa, tanpa Tuhan aku pasti bisa. Nah saudara, tapi ketika sesuatu hal yang buruk, yang sudah tidak ada jalan keluar, baru ingat Tuhan. Memang seringkali kita seperti itu. Makanya Yeremia 17 ayat 5 ditegaskan kembali, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan diri sendiri. Oleh karena itu pada hari ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, satu hal dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan rindu agar kita setia selalu mencari wajah dan berseru kepadanya. Oleh karena itu melalui kebenaran firman Tuhan, melalui acara ini saudara, hal yang indah yang Tuhan inginkan. Saudara, ada beberapa alasan kenapa Tuhan rindu untuk kita berseru dan mencari wajahnya. Yang pertama, karena Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Allah yang berdaulat penuh atas hidupmu. Hidup yang kita jalani saat ini, hidup yang kita hidupi sekarang ini, ketika kita percaya kepadanya, bukanlah menjadi milik kita lagi, tetapi sudah menjadi milik Kristus. Allah yang berdaulat penuh atas hidup kita, dan kita tidak boleh lagi hidup dengan seenak kita lagi saudara. Dia yang mengatur kehidupan kita, Dia yang mengatur segala sesuatu dalam hidup kita, termasuk kebutuhan dan keperluan kita. Saudara, Dia berdaulat atas hidup kita. Dia berdaulat atas hidupmu yang telah mengatur dan menyediakan segala sesuatu bagi kita. Oleh karena itu hari ini melalui ayat ini, kita harus menyadari kita jalani hidup ini tidak perlu mengalami ketakutan. Tidak perlu mengalami kekhawatiran atau kebimbangan Bapak Ibu. Saya sama dengan Bapak Ibu. Tapi satu hal, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka di situ tidak ada ketakutan. Di situ tidak ada kekhawatiran. Di situ tidak ada kebimbangan. Oleh karena itu hari ini kita percaya, kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat atas hidupmu, untuk apa kita khawatir? Sebagaimana burung di udara dipelihara Tuhan, dicukupi makanannya, bahkan bunga di padang Tuhan hiasi. Saudara, lebih dari bunga dan burung, lebih dari ciptaan yang lain, kita sempurna segambar serupa dengan Dia. Andalkan Tuhan setiap saat, berseru dan cari Dia. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami menyadari bahwa segala-galanya sangat terbatas. Kekuatan kami, kesehatan kami, daya tahan tubuh kami sangat terbatas. Di tengah-tengah suasana pandemi ini Tuhan, kami boleh dikuatkan kembali ketika kami mencari Tuhan, ketika kami berseru kepada Tuhan. Maka disitulah kami bisa melihat bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang berdaulat atas hidup kami. Tidak ada satu rambut pun akan jatuh di atas kepala kami tanpa seizin Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan. Jadikan mereka tetap kuat. Jadikan mereka tetap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Segala ketakutan, segala kecemasan, segala kebimbangan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Kami percaya yang sudah mengalami tawar hati, Roh Kudus akan senantiasa membangkitkan kembali. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua jemaat Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Hari ini jadikan mereka tetap optimis di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ingatkan bahwa nanti malam ada acara live Instagram di mana kita bisa memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, kita berdoa bersama-sama, dengar firman Tuhan, dan kita berdoa syafaat untuk bangsa dan negara,
untuk anak-anak Tuhan, untuk rakyat Indonesia, pemimpin bangsa ini, dan kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Kami percaya melalui program nanti Instagram kita berdoa bersama-sama. Jadi Bapak Ibu yang ingin didoakan, saudara boleh tulis di live Instagram nanti malam, dan saudara boleh tulis, nanti kru-kru saya, tim-tim saya akan catat itu semua dan kita berdoa bersama-sama. Kira Tuhan memberkati. Saya ucapkan selamat beraktivitas hari ini. Tetap semangat, optimis. God bless you. Shalom.